mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, kesehatan dan semangat untuk melaksanakan tugas kita setiap hari sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Salawat dan taslim kepada junjungan kita, suri tauladan kita, termasuk teladan utama kita. Beliau adalah guru terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan dan hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Palangga, Bapak Wakil Kepala-Kepala bagian, mulai dari kurikulum, kemudian Kepala Kesiswaan, hingga sarana dan prasarana. Kemudian Bapak Ibu Guru yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama saya muliakan dan hormati. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, agenda kita hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif oleh salah seorang pendidik SMP Negeri 5 Palangga, Ibu Hasni SPD, yang akan memberikan wawasan baru atau sharing-sharing mengenai budaya positif ini yang mungkin sudah sering kita dengar bahkan laksanakan, tetapi mungkin secara istilah itu belum terlalu kita pahami budaya positif seperti apa. Insya Allah kesempatan ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan Ibu Hasni mengenai budaya positif ini. Saya harap kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat dan tentunya akan kita terapkan di keseharian kita di SMP Negeri 5 Palangga. Kepada Ibu Hasni, kita persilahkan dengan hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah serta rekan-rekan para pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 5 Palangga yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah sebentar saya akan
menyampaikan pemahaman saya terkait budaya positif. Jadi sebelumnya perkenalkan saya CGP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa saya mulai mengenai budaya positif. Ya, jadi mungkin sering mendengar yang namanya budaya ya. Dalam hal ini, kalau kita mendengar kata positif, artinya itu arahnya yang bagus-bagus. Ya, jadi makna budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang hormat dan bertanggung jawab. Oke, konsep-konsep budaya positif. Ada beberapa konsep budaya positif. Jadi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma itu artinya perubahan bagaimana kita membelajarkan murid sehingga kita bisa menjadi pendidik yang berpihak pada murid, yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ya di kelas masing-masing keyakinan kelas. Oke, selanjutnya posisi kontrol dan restitusi. Ya. Kalau mengenai posisi kontrol di sini, sebentar Ibu, saya akan lebih lanjut menjelaskan tentang bagaimana itu posisi kontrol, bagaimana seorang pendidik menjadi teman, menjadi manajer, apakah menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, sebentar juga penjelasannya. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, perubahan paradigma belajar. Ya, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, sehingga murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ya, menurut ini Dr. William, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ada juga namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya yang ketiga, ada namanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu anggapan kita. Selanjutnya ada juga namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mencipta. Yang namanya ilusi artinya angan-angan kita, tetapi itu belum tentu, ya. Oke, selanjutnya perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus respon, ada namanya stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Contoh yang pertama, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Terkadang kita memang ingin merubah seseorang bahwa harus sama pandangan kita. Akan tetapi itu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi belum tentu apa yang pandangan kita itu sama dengan orang. Dan salah satu teori kontrol yang harus diterapkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Oke, selanjutnya yang kedua tentang
stimulus respon, ya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku kita itu, manusia itu memiliki tujuan. Belum tentu yang kita katakan perilakunya buruk itu belum tentu buruk. Ya, karena ada tujuannya. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ya, hanya teori kontrolnya, ya hanya kita sendiri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain tanpa adanya kemauan sendiri. Oke, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, yakni model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, artinya ke arah yang positif. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah makna kata disiplin? Kata disiplin di sini mungkin sering kita kaitkan dengan yang namanya aturan atau tata tertib, ya. Ketika kita mendengar kata disiplin itu terlintas kata tata tertib atau teratur, ya, dan atau kepatuhan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal kata disiplin itu belum tentu berarti hukuman. Jadi salah satu alternatif terakhir, yakni kita harus membudayakan apa yang namanya budaya positif. Kata disiplin itu menjadi disiplin positif, ya, bukan berarti hukuman. Ya, disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni disciplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Ya. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi menurut ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai kebajikan itu misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, itu ya nilai-nilai kebajikan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila misalnya saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, ya, motivasi yang dari luar diri kita, motivasi eksternal, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal, karena
Tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini berbeda dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama dan yang kedua adalah motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga adalah motivasi internal, yakni motivasi dalam diri pribadi, untuk menghargai diri sendiri. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Ya, mengenai keyakinan kelas, yang namanya keyakinan kelas beda dengan peraturan. Ya, ini keyakinan kelas ini perlu adanya kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Jadi ada keyakinan. Jadi motivasinya ini berkaitan dengan motivasi dalam diri peserta didik. Ya, kalau misalnya keyakinan kelasnya, salah satu contoh keyakinan kelas, misalnya membuang sampah pada tempatnya, maknanya positif. Jadi beda dengan kalau kita katakan jangan membuang sampah pada tempatnya, mungkin kalimatnya yang lebih bagus, kalimat positif itu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu adalah salah satu bentuk contoh keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yakni nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, menurut dosen, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang. Ya, dari dalam dirinya. Ini berkaitan dengan yang namanya motivasi intrinsik, yakni motivasi dalam diri pribadi seseorang. Ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Ini saya mencoba menampilkan bentuk kesepakatan kelas. Ya, salah satu contohnya di sini, kami murid semangat belajar. Yang kedua, kami murid peduli dengan teman-teman. Oke, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi keyakinan kelas ya jelas jauh berbeda dengan yang namanya peraturan. Peraturan atau tata tertib, misalnya tata tertib guru, tata tertib sekolah di SMP Negeri 5 Palangga, itu memang sangat jauh berbeda dengan yang namanya keyakinan kelas. Oke, selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa keyakinan kelas itu bentuknya sebaiknya yang dalam kalimatnya positif. Contoh yang telah saya kemukakan tadi, yakni dilarang membuang sampah, itu kalimat positifnya sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya dilarang menyontek. Jadi mungkin kalimat positifnya adalah jujur. Ya.
atau ada juga dilarang mengganggu teman. Mungkin bisa kalimat positifnya adalah saling menghargai atau saling menghormati di antara teman-teman. Itu. Ya, selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, ketika kita membuat keyakinan kelas, tentunya yang pertama adalah harus dilibatkan semua peserta didik ya untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah itu dipilah-pilah, kita pilah-pilah yang mana yang bisa diterapkan, yang bentuknya kalimatnya positif, dan kita bisa sepakati bersama dengan peserta didik dalam kelas tersebut. Itu kemudian untuk membuat keyakinan kelas tentunya harus ada kesepakatan bukti tertulis. Ya, jadi setelah membuat keyakinan kelas ada tanda tangan, sebaiknya tanda tangan bukti tertulis yang disodorkan kepada peserta didik bahwa kita telah membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, selanjutnya semua warga sekolah sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Itu tadi saya kemukakan bahwa semuanya harus berpendapat. Ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi ini keyakinan kelasnya tidak permanen. Sewaktu-waktu bisa saja keyakinan kelas tersebut bisa kita ubah. Ya, itu jadi sifatnya tidak permanen. Oke, selanjutnya peraturan. Kita membedakan antara peraturan dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, efek kebajikan yang dituju. Misalnya selalu peraturan ini ya, kita bedakan dulu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan yang jelas, makna kata positif yang kita buat adalah bentuk dari tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya, kalimat-kalimat negatif di sini ini berkaitan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya berbentuk positif. Tadi ada dilarang, selalu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya yang kita buat adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Jadi mungkin keyakinan kelas, kalimat positifnya itu adalah menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini kalimat positifnya. Keyakinan kelas yang dibuat adalah menghormati orang lain dan bersabar. Oke, selanjutnya gunakan masker. Mungkin kalimat positifnya yakni menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan. Yang terakhir, contoh peraturan yang terakhir yakni jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan. Ya, dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini saya sudah mencoba membuat dokumentasi keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol atau restitusi.
Ya, ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Terkadang Bapak Ibu kita terkadang melakukan ini. Posisi kontrol. Terkadang kita sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga sebagai teman. Selanjutnya monitor atau pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan yang paling terakhir. Sebagai posisi kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya. Ya, 5 posisi kontrol. Contoh saya akan menyampaikan tentang contoh dari beberapa posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Terkadang kita mungkin disadari atau tanpa disadari, terkadang kita biasa langsung menunjuk murid dan mengatakan menunjuk, sehingga ini timbul rasa sakit hati dalam diri murid. Itu posisi kontrolnya. Kita guru itu sebagai penghukum, atau langsung mungkin kita katakan kamu salah, sebentar saya hukum dengan berjemur. Itu posisi kontrol kita, artinya sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, salah satu contoh pembuat rasa bersalah adalah ini. Saya berikan contoh, misalnya saya sudah mengajar kalian dan kalian tidak mau mendengar. Saya sudah capek-capek mengajar, tetapi kalian tidak mau mendengar. Artinya kita posisikan diri kita ini sebagai guru yang membuat anak didik kita, murid kita menjadi merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, ya, mengharapkan sebagai teman. Ya. Ini sebagai teman kita misalnya dalam bentuk kalimatnya, ayolah lakukan hal-hal ini nak. Kalian tidak perlu cemas, kalian tidak perlu takut. Itu posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Kemudian pemantau. Iya, memantau murid. Kemudian yang terakhir ini posisi kontrol yang sangat kita harapkan semua. Kiranya kita sebagai pendidik mampu menjadi menempatkan diri kita menjadi seorang manajer. Ya, seorang manajer. Ini contoh pernyataan dan siapa yang mengatakan. Contoh misalnya pernyataannya itu yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa membuat anak menjadi menimbulkan rasa bersalah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kita anggap anak ini seperti mata kita selalu salah. Ini contohnya adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Padahal setiap anak punya latar belakang yang berbeda. Mungkin saja seorang anak punya masalah, dan itu kita harus gali apa masalahnya ini anak. Tidak langsung menjadi menghukum. Oke, selanjutnya yang ketiga, sebagai teman. Contoh pernyataannya, ayolah lakukan demi ibu nak. Ini kita sebagai teman, ya. Yang keempat, sebagai pemantau. Contoh pernyataannya yakni apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Itu contoh pernyataan. Selanjutnya seorang manajer. Ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Ini yang terakhir, seorang manajer. Artinya kita harus mencari solusi dari masalah yang masalahnya peserta didik. Sebagai contoh mungkin setiap hari Senin mungkin saja anak-anak kita ada yang terlambat datang. Mungkin saja murid kita ada yang sepatunya mungkin warna coklat, bukan warna hitam. Akan tetapi seorang manajer harus mencari solusi. Sebaiknya kita menanyakan dulu apa alasannya si anak tersebut misalnya memakai sepatu warna coklat atau warna putih atau tidak mengikuti tidak ada atribut sekolahnya. Tentu kita akan cari tahu penyebabnya dulu, ya, tidak langsung menghukum. Selanjutnya seorang manajer mencari jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang dialami oleh seorang murid. Oke, selanjutnya restitusi. Ya, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, mencari solusi untuk masalah mereka dan mereka membantu mereka untuk berpikir orang seperti apa yang mereka ingin jadikan atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu adalah poin pertama dari restitusi, yakni bukan untuk menebus kesalahan, namun kita harus belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter. Jadi karakter ini sangat erat kaitannya dengan karakter atau perbaikan karakter murid. Kemudian selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi yang akan ditempuh, seperti apa solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Oke, yang terakhir ada kebutuhan, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada namanya kebutuhan kasih sayang. Ya, kasih sayang atau rasa diterima. Ya, ada kebutuhan penguasaan, ada kesenangan dan ada namanya kebebasan. Ya, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, mengenai kebutuhan untuk bertahan hidup, ini berkaitan dengan fisiologis. Misalnya makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, keamanan, kesehatan, itu semua adalah masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, yakni kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima.
Ya, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, guru. Ya, ini tentang kebutuhan kasih sayang. Kalau dengan murid mungkin anak-anak juga sering, murid juga perlu yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Selanjutnya poin yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten atau menjadi terampil, menjadi pemimpin, menjadi seorang yang berprestasi atau diakui. Itu masuk dalam kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Ya. Yang keempat yakni kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan. Kita butuh pilihan itu untuk bebas misalnya. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang mandiri, ya, dan memiliki pilihan. Ya, kita bebas misalnya. Makna kata bebas di sini Bapak Ibu mungkin saya garis bawahi, artinya bebas ini dalam artian positif. Berarti bukan hal-hal yang arahnya ke negatif, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, kita juga butuh rasa senang. Ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya humor, bermain, bersenang-senang dengan teman. Oke, selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Ya, bentuk segitiga restitusi ini sangat erat kaitannya dengan seorang manajer, ya, untuk mencari solusi atas misalnya masalah yang dialami oleh peserta didik. Ya, ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Ya, salah satu contoh ini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh apa katanya? Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak yakin untuk mencari solusi siapa yang benar atau siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah salah satu contoh kalimat menstabilkan identitas. Selanjutnya bentuk kalimat validasi kebutuhan. Ya, ini validasi kebutuhan ini sangat membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Ya. Apa yang dibutuhkan seorang murid? Ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, mengenai 5 posisi kontrol tadi, ya. Ya, contoh mungkin bentuk kalimatnya tentang validasi kebutuhan. Yang pertama itu contoh kalimatnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini anggaplah kita berbicara kepada murid.
Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ditanyakan ke alasannya mengapa kamu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Ya, melalui tindakan tersebut, jadi melalui tindakannya murid, kita menanyakan apa yang penting bagi kamu yang menjadi kebutuhanmu. Oke, selanjutnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kasusnya anak ini adalah memukul temannya. Ya. Jadi contoh bentuk pertanyaannya, maukah kamu belajar nak cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa kamu harus memukul temanmu? Oke, selanjutnya yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan baik esok hari? Jadi ini penawaran solusi atas permasalahan yang dialami oleh murid. Yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Contoh bentuk pertanyaan yang yang bisa kita ajukan kepada murid. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa? Kita memimpikan kelas yang ideal seperti apa? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kepada anak. Ataukah kita bertanya, apa nak yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang seperti apa? Kelak menjadi seperti apa? Itu adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan pada diri murid. Oke, saya sudah mencoba untuk membuat dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Bentuk dokumentasinya terakhir, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang Ibu luangkan untuk saya bisa berbagi. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga terapkan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 5 Palangga, dan tidak lagi kita menjadi seorang kita bisa memposisikan diri kita menjadi seorang manajer, bukan lagi sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi kita. Baik, pada kesempatan ini mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, atau saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hasni SPD. Masya Allah, luar biasa mengenai pemaparan atau sharing-sharingnya kepada kami semua mengenai budaya positif. Baik itu mulai dari mengenai keyakinan positif, di mana sering juga terjadi hal-hal yang tadi dipaparkan, mulai dari pemahaman kita tentang budaya positif, kemudian bagaimana kita ketika berucap atau lisan kita menegur peserta didik kita, itu kadang memang bersifat larangan, sanksi atau hukuman. Ternyata yang ideal adalah itu disebut dengan disiplin positif.
Insya Allah akan kita budayakan mulai dari istilah-istilah penggunaan kita nanti selama di SMP Negeri 5 Palangga ini. Jadi kalau bisa kita tidak gunakan lagi istilah sanksi, hukuman, kita gunakan istilah disiplin positif. Kemudian mengenai budaya positif juga banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Hasni yang tentunya mungkin ada beberapa muncul pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu semua. Dan tentunya yang paling ingin kita capai adalah menjadi pendidik dengan posisi kontrol sebagai manajer. Semoga itu bisa kita raih dengan tentunya banyak terus berdiskusi seperti saat ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mungkin menanyakan atau memaparkan terkait pemaparan Ibu Hasni tadi, mulai dari konsep budaya positif, kemudian posisi kontrol pendidik yang ingin kita capai, yang saat ini banyak pendidik yang posisinya seperti penghukum dalam tanda kutip, kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah ada juga yang menjadi teman atau sahabat dari peserta didik, ada juga yang menjadi monitor, dan yang ingin paling ideal yang ingin kita capai seperti pemaparan Ibu Hasni adalah pendidik yang posisinya seperti seorang manajer. Saya kembalikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan Pak Heri. Baik, kepada Pak Baharudin dipersilakan untuk bertanya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hasni sebagai pemateri pada hari ini yang memberikan materi yang sangat bagus tentang budaya positif. Ada tadi di beberapa bagian di keyakinan kelas yang menurut saya bahwa keyakinan adalah sesuatu yang abstrak yang tidak nampak, sehingga peraturan itu tadi yang diterapkan itu adalah kesepakatan. Jadi mungkin kata keyakinan itu apakah memang sudah cocok yang kita terapkan atau sampaikan di dalam kelas dibandingkan yang kata kesepakatan atau pernyataan. Mungkin itu saja sebagai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Baharudin mengenai keyakinan kelas ini tentang penggunaannya di dalam kelas, apakah kesepakatan atau keyakinan. Saya persilahkan kepada Ibu Hasni untuk memaparkan jawaban tentang kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Silakan. Terima kasih Pak Bahar. Pertanyaannya luar biasa. Jadi mengapa bukan kesepakatan? Mengapa mesti keyakinan, bukan kesepakatan kelas? Jadi sebelum ada yang namanya keyakinan kelas, tentu ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu ini kita buat dengan mengacu pada apa yang telah kita sepakati dengan murid. Salah satu caranya itu Pak, kalau saya kita menempelkan sticky note itu apa yang menjadi kesepakatannya, apa maunya murid.
Dari kesepakatan itu kita pilah-pilah, dipilih yang mana yang bentuknya kalimatnya positif. Contoh yang sempat saya sampaikan tadi mungkin kata dilarang membuang sampah. Jadi makna positifnya mungkin membuang sampah pada tempatnya. Itu bentuk contoh kesepakatan. Kita sepakat dulu. Apakah sepakat dengan kalimat tersebut? Dari kesepakatan kelas itu kita pilih-pilih dan terbentuklah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Pak, mengapa bukan kesepakatan? Karena kalau keyakinan itu bagian berasal dari diri murid, berasal dari keyakinannya, apa yang diyakini dalam dirinya murid, sehingga untuk mewujudkan apa yang telah diyakini tersebut itu lebih mudah karena mereka sudah yakin bahwa saya tidak saya harus membuang sampah misalnya pada tempatnya, karena sudah ada dalam dirinya tertanam keyakinan intrinsik dari dalam diri murid. Jadi bukan kesepakatan. Jadi sebelumnya kesepakatan. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu Hasni. Sedikit mengulang kembali bahwa yang disampaikan Ibu Hasni adalah mengenai keyakinan dan kesepakatan ini. Ternyata tahapannya adalah kita sepakati dulu kesepakatan, kemudian mungkin bisa dibuat dalam bentuk poster, kemudian ditempel di kelas. Dari adanya kesepakatan itu yang rutin kita baca, itu insya Allah bisa menjadi keyakinan peserta didik. Seperti tadi dipaparkan Ibu mengenai dilarang membuang sampah, itu lebih elok dan lebih indah lagi dibaca ketika buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada penggunaan kalimat yang lebih menegaskan prinsip bahwa kebersihan ternyata tanggung jawab kita di kelas ini. Itu akan menjadi keyakinan bagi peserta didik kita. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya untuk Ibu Guru, mungkin perwakilan pertanyaan mengenai keyakinan atau budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Hasni. Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa mengenai konsep aksi nyata Ibu Hasni SPD yang insya Allah akan bisa terlaksana dengan maksimal. Kemudian mungkin mengenai kegiatan hari ini cukup sekian. Kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semua. Hari ini karena belum ada keyakinan kelas yang kita buat, tentunya untuk supaya tercipta budaya positif di sekolah, disiplin positif di sekolah, tentunya kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Ya, sering mendengar yang namanya peraturan. Jadi, peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Misalnya peraturan atau tata tertib sekolah, itu kan berbeda dengan keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu lebih mengarah kepada hal-hal yang kita yakini dalam diri kita, hal-hal yang kita yakini tanpa adanya paksaan. Misalnya, ibu berikan contoh hal yang kita yakini yang
Ini keyakinan kelasnya. Sudah kalian dengarkan ya? Sekarang ibu akan seleksi. Ya, kita seleksi. Kita seleksi sama-sama ya. Kita seleksi sama-sama. Saling menghargai, menjalankan piket atau tugas, membuang sampah pada tempatnya, jujur, menjaga fasilitas kelas, saling menghargai ya. Ini ada dua yang saling menghargai. Kita ambil satu ya. Oke. Yang kedua berperilaku baik maupun disiplin. Oke, ini disiplin, menjalankan tugas piket. Tadi ada kalimat negatif. Itu kita tidak gunakan ya. Oke, berarti di sini tidak membuli teman. Ini Ibu ambil. Oke, tersisa berapa? 7. Yang tersisa 7 kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Ya, ini adalah kesepakatan bersama. Ibu katakan tadi kalimat yang negatif itu Ibu kita usahakan kalimatnya dalam bentuk positif. Misalnya dilarang membuang sampah. Itu kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, oke, baik. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita telah buat. Jadi yang pertama saling menghargai, yang kedua menjalankan tugas piket, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat jujur, disiplin, menjaga fasilitas kelas. Kemudian saling tolong menolong. Oke, itu ya. Kita sudah sepakati. Sekarang saatnya penandatanganan apa yang telah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas itu kita akan tanda tangani. Jadi ditandatangani sebagai persetujuan bentuk keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke, baik. Kuatkan hati.